Ibadah minggu ini ada giveaway dari Ibu Pendeta. Caranya, kalian bisa tonton ibadah ini sampai selesai. Nanti akan kalian temukan cara dan syarat untuk mendapatkan giveaway dari Ibu Pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars TV. Yaitu hari ini kurasa bahagia. Melanjutkan ibadah selanjutnya, kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memampukan kami untuk kami dapat bersama-sama ibadah streaming pada hari ini. Tuhan sertai kami Bapa, biarlah ibadah ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Kita memasuki Kidung Berbalasan yang terambil dari Amsal 6 ayat yang ke-9 hingga ke-11. Kita membacanya seperti membaca Mazmur.
Hai pemelas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu, Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyeru. dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 126 bait yang pertama dan kedua dengan judul Masukilah. Dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan dari kitab Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 hingga ayat 14. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu lewat ibadah Pelkat GP. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing, kami tetap mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk beribadah dan membaca firman Tuhan. Tuhan berkati akan pembacaan kami ini, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kitab Efesus pasalnya yang pertama ayat 3 hingga ayat 14. Mari adik-adik berdiri. Firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pembacaan kita pada saat ini dengan tema berprestasi demi Tuhan. Berprestasi demi Tuhan. Berbicara tentang prestasi, setiap orang ingin dia punya sesuatu yang dapat diingat dan dikenang dan menjadi sebuah kebanggaan bagi dirinya sendiri. Entah dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah pendidikan, atau karya apapun yang dia lakukan. Berlomba-lomba dengan banyak orang, bahkan mungkin saingan yang cukup banyak. Tetapi rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita ingin menggapai apa yang dipikirkan secara manusia, sah-sah saja. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa kita hidup ini karena kasih dari Tuhan. Begitu besar kasih-Nya kepada kita, Ia memelihara hidup kita. Ketika kita selalu hidup berharap kepada-Nya, maka patutlah kita mengucap syukur. Setiap orang yang mengucap syukur, menyerahkan setiap apa yang dia lakukan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah gagal. Mengapa? Karena dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan dia memiliki sikap orang yang hidup di dalam Tuhan, maka dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pertama, ia harus bersyukur dengan sikap, tindakan, dan perbuatan. Mengerti, menghargai orang lain yang ada di sekitarnya, orang-orang yang selalu mendukungnya, sehingga ia berhasil. Tidak mau terpisah dan menjauh dari Tuhan, dan setiap waktu membaca firman Tuhan. Tidak mau kembali mengulang sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, atau bahkan menjadi manusia bodoh. Dan yang terakhir, memiliki mental memberi lebih baik daripada menerima. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika sikap hidupmu yang selalu ada di dalam tuntunan kasih Kristus, maka pembacaan kita menjadi sebuah jawaban. Allah telah memilih kita sebagai anak-anak-Nya, bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, tak bercacat di hadapan-Nya. Kita harus mengetahui, pemilihan itu bukan karena kepintaran atau karena kehebatan kita, tetapi semuanya karena kasih karunia daripada Tuhan. Ini merupakan inisiatif Allah, sebagaimana yang ditegaskan dalam Injil Yohanes ketika ia mencatat perkataan Yesus
dalam Yohanes 15 ayat 16. Firman-Nya mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Suatu penekanan untuk menyadari keberadaan diri kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang hebat, ketika kita menjadi orang-orang yang berprestasi, kita harus sadar bahwa kita bisa semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Tujuan pemilihan itu adalah menjadi kudus dan tidak bercacat. Pengalaman-pengalaman iman untuk meraih suatu prestasi membutuhkan perhatian yang khusus daripada kita. Dan tidak seorang pun berhasil kalau bukan mengandalkan Tuhan. Untuk itu, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari dengan penuh kesadaran iman kita melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa muda kita. Jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk kesenangan dunia, sehingga engkau menjadi orang yang tidak fokus dengan hidup dan masa depanmu, tetapi menjadi orang yang terpuruk dan waktumu akan sia-sia. Untuk itu, ada satu hal yang Ibu Pendeta ingin mengajak kita semuanya, secara khusus bagi rekan-rekan pemuda yang saat ini sedang beribadah. Clue dari Ibu Pendeta seperti ini. Ketika kalian dalam pekerjaan dan pendidikan, pengalaman apa yang didapat antara prestasi dan Tuhan yang sudah kalian dapatkan? Ibu Pendeta ulang lagi. Ketika kalian dalam pekerjaan dan pendidikan, pengalaman apa yang didapat antara prestasi dan Tuhan yang sudah kalian dapatkan? Tuangkan itu dalam sebuah cerita pengalaman pribadimu. The best akan dapat hadiah. Untuk itu, kita dapat berkumpul kembali minggu depan dengan hasil karya yang sudah kalian lakukan. Tetap berkarya di dalam Tuhan dan percayakan masa mudamu dengan waktu yang berjalan dalam tuntunan kasih-Nya. Ingat, kamu adalah anak-anak pilihan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari judul Hidup Ini Adalah Kesempatan.
Mari rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita sehati dalam doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, secara khusus bagi kami pemuda di masa-masa di tengah-tengah dunia ini yang begitu banyak tantangan dan rintangan. Tetapi kami percaya bahwa hidup kami ini adalah dalam penyertaan-Mu. Ketika kami baru saja selesai membaca firman Tuhan, kami sangat bangga menjadi anak-anak Tuhan karena kami telah dipilih oleh Engkau. Biarlah firman yang baru saja kami baca ini menjadi pegangan kami dan penuntun langkah kami untuk selalu mawas diri di tengah-tengah keberadaan situasi dan kondisi yang sering menggoda kami sebagai pemuda. Tuhan Yesus, kami serahkan akan setiap kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon tuntunan-Mu ya Bapa. Biarlah kami selalu diberikan kepekaan dalam setiap karya dan kerja kami. Kami tahu mana yang baik dan tidak baik. Bahkan dalam pergaulan kami dapat memilah. Untuk itu ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang baru saja kami baca dan kami renungkan. Kami mau berdoa untuk orang tua kami yang selalu mendoakan kami dan selalu berharap kami menjadi anak-anak yang dibanggakan dan hidup takut akan Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa menjagakan orang tua kami. Ampuni kami di masa saat ini. Di usia kami yang masih muda, terkadang kami tidak menghargai teguran orang tua kepada kami ketika kami ketahuan berbuat salah. Bahkan ampuni kami ketika kami berani membantah akan orang tua kami. Tuhan, tolong ampuni kami. Dan kami mau mendoakan orang tua kami tetap dalam keadaan yang baik. Mereka yang sudah berupaya untuk memberikan perhatian kepada kami, bahkan mencari untuk keberhasilan kami. Bapa, kami pun juga mau mendoakan akan saudara-saudara kami dimanapun berada. Jadikan kami ini sebagai cahaya di tengah-tengah keluarga, kami sebagai adik dan kakak dan sebagai anak bagi orang tua kami. Kami juga mau mendoakan bagi rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan yang sakit, dalam kelemahan tubuh, bahkan punya pergumulan pribadi. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami mau doakan akan pelayanan-pelayanan yang ada di tengah-tengah Jemaat GPIB Bukit Kasih. Bahkan kami punya kerinduan juga Tuhan untuk bersama, bersekutu, untuk berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan membaca sebagian daripada firman. Kerinduan kami ini kiranya Tuhan mau mendengarkannya. Bapa, inilah doa ungkapan syukur kami saat ini. Biarlah kami menjadi anak-anak Allah yang dapat melakukan firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang di usia muda kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waktunya kita memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 146 bait yang pertama dan kedua dengan judul Bawa Persembahan. Mari teman-teman kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan pada malam hari ini. Inilah doa kami untuk kami angkatkan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami berikan untuk membangun dan memuliakan nama-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apa yang sudah kami berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 346 bait yang pertama hingga kedua dengan judul Tuhan Allah beserta Engkau. dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup di tengah-tengah keberadaanmu, dan tetap melakukan hal yang terbaik karena engkau adalah anak-anak Allah. Dan juga jangan lupakan tugas yang tadi Ibu Pendeta berikan. Kumpulkan dalam format video pendek dengan cerita dan lagu. Arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan.
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.